Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazal Syahfatwa, NIM 0542810022. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, untuk source code-nya, ya, secara singkat, aplikasi ini digunakan untuk mengelola menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, menghitung total biaya dengan diskon, menyimpan dan memuat data menu, dan stroke ke atau dari file teks. Jadi di sini saya menggabungkan konsep OOP, exception handling, dan operasi file dalam satu program. Baik, kemudian di sini saya ada menu item. Saya menggunakan kelas abstrak menu item sebagai dasar semua item di restoran. Di dalam menu item ada atribut nama, harga, dan kategori. Nah, atribut ini saya buat privat. Lalu saya sediakan getter seperti get nama dan get harga. Di sini terlihat konsep encapsulation, yaitu data disembunyikan dan hanya bisa diakses lewat metode. Selain itu di menu item ini juga ada metode abstrak ya, tampil menu. Nah, metode ini tidak punya isi di dalam kelas menu di dalam kelas menu item, tapi wajib di override oleh semua kelas turunannya. Ini contoh penerapan abstraksi di mana hal umum didefinisikan di dasar kelas gitu. Kemudian ada kelas makanan, terus minuman, dan diskon. Nah, ketiga kelas ini mewarisi extend dari menu item gitu, dan menambahkan atribut jenis untuk menandai makanan berat atau ringan. Nah, di minuman juga mewarisi menu item dan punya jenis, misalnya misalnya itu dingin atau panas gitu. Nah, di masing-masing kelas ini saya meng-override metode tampil menu gitu, override tampil menu saat memanggil tampil menu lewat tipe menu item. Metode yang dipanggil bergantung pada objek aslinya. Nah, ini contoh polymorphism ya, satu nama metode tapi perilaku berbeda di setiap kelas turunan gitu. Kemudian ada kelas menu restoran. Di kelas menu restoran saya menggunakan array list bernama daftar menu untuk menyimpan semua item menu. Dengan array list saya bisa menambahkan item baru secara dinamis tanpa menentukan ukuran array di awal. Nah, kemudian menu restoran juga punya metode tampilkan menu ya, untuk menampilkan daftar menunya. Ini untuk daftar menu restoran, saya menggunakan perulangan for untuk menampilkan daftar menunya. Tuh. Baik, kemudian nah, di sini ada menu exception. Nah, saya membuat satu kelas menu exception khusus, yaitu menu exception di atas ini. Nah, saya sudah membuat satu kelas exception khusus, itu exception ini dipakai jika pengguna memilih nomor menu yang tidak ada di daftar. Nah, di metode ambil pada menu restoran tadi, kalau indeks di luar batas, saya throw ke menu exception. Dia ada di bawah. Nah, di sini gitu.
Saya throw ke new menu exception. Lalu di bagian pemesanan di main, pemanggilan menu atau ini ya, menu restoran get item by index nomor -1, saya bungkus dalam blok try catch. Ya. Kalau terjadi menu exception, saya tampilkan pesan error. Ke user tanpa membuat program crash. Selain itu, saat membaca input angka dari string, saya juga menangani kemungkinan number format exception dengan try-catch. Misalnya saya saat mengubah input menjadi integer atau double, gitu. Kemudian ada simpan dan muat menu dan simpan struct ya. Nah, ini untuk menyimpan struct. Buat struct, jadi kita mulai dari ini aja deh. Simpan. Nah, ini simpan struct file. Nah, simpan struct file. Nah, untuk operasi file, saya gunain file writer dan print writer untuk menyimpan data ke file text. Kemudian ada file reader dan buffer reader untuk membaca data dari file itu. Nah, di menu restoran simpan ke file ini saya menyimpan setiap item menu dalam format sederhana, misalkan makanan, -2 nasi goreng, -2 harganya gitu. Oke, mungkin kalau ini untuk langsung saya jelasin ke demonstrasi ya. Coba. Oke. Nah, saat program ini dijalankan, program akan membuat menu ya dari file. Gitu. Ada tambah menu item, tampilkan menu restoran, buat pesanan baru, tampilkan struct pesanan terakhir, dan simpan menu ke file, muat struct dari file. Nah, misalkan ini saya udah di sini otomatis nyimpannya di sini ya, di folder ini kan ada tampilkan menu item, kan ada di angka 2 ya, untuk menampilkan menu restoran. Nah, ini adalah daftar menunya. Ini adalah daftar menu. Nah, kemudian kita akan simpan daftar menu ini berupa sebuah file txt gitu. Jadi kita cukup input di sini 5 ya, untuk simpan menu ke file itu. Kita pilih enter, maka menu berhasil disimpan ke file menu txt. Dia akan menyimpan di folder ini menu txt. Kita coba buka. Nah, ini dia akan menyimpan di file txt. Oke. Kemudian ada tambah menu item itu untuk menambah menu ya, seperti program sebelumnya, misalkan tambah makanan gitu, nama makanannya apa, gorengan gitu. Ada 1000 tuh jenis makanan tuh berat misalnya gitu. Nah, kalau udah selesai makanan berarti ditambahkan, dan coba kita tampilin, harusnya gorengan udah ada di ya benar di urutan ke-9 ya. Nah, kemudian di menu ketiga itu ada buat pesanan. Nah, untuk pesanan ini kita pelanggan cukup input nomor urutan
jenis makanan atau minuman apa yang mau dipesan. Misalkan kita mau pesan nasi goreng, cukup ketikkan satu tuh, terus langsung ketikkan jumlah pesanannya itu. Satu kan ini kan nasi goreng nih, ini jumlah pesanan ini dia mau pesan nasi goreng berapa, misalkan buka klik dua tuh, item ditambahkan ke pesanan, dia udah nyimpen nyimpen ke database lah gitu. Kemudian mau pesan lagi misalkan es teh gitu, es teh kan ada di nomor 4, jadi cukup ketikkan 4, dia jumlahnya 2 misalnya gitu. Nah, jika kalau udah selesai pesanannya, kita cukup ketikkan angka 0 untuk selesai memesan. Tuh. Nah, pesanan berhasil dibuat. Nah, ketika pesanan berhasil dibuat, otomatis truk itu nyimpen di menu 4 ya. Tampilkan struk pesanan terakhir gitu, untuk mencetak struknya. Tuh. Nah, ini adalah struknya, itu struk pesanannya. Tuh. Kalau kita mau simpan struk ini ke file juga seperti menu tadi itu, sebenarnya um, apa ya? Sebenarnya ini otomatis gitu. Ketika tampilkan struk pesanan terakhir ini, ketika ketika kita milih tampilin struk, dia akan otomatis menyimpan atau membuat file txt struknya itu sendiri. Nah, itu. Kalau membuat struk dari file, saya bisa menampilkan kembali struk yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, ini dia cuma nampilin muat struk dari file. Nah, dia akan, ini kan ada file struk nih. Nah, kalau fungsinya yang nomor 6 ini, dia kayak ngebuka lah, membaca atau read ya, aplikasi struk ini tampilin di terminal gitu. Dan kalau yang ketujuh ini dia untuk keluar dari program. Nah, terima kasih, program selesai itu. Nah, mungkin cukup sekian yang di aplikasi ini. Saya udah mengimplementasikan abstraksi, encapsulation, dan mungkin polymorphism ya, melalui struktur kelas, menu item, dan turunannya. Itu terus exception handling lewat menu exception dan try catch, operasi file input output untuk menyimpan dan memuat menu serta penggunaan struktur keputusan, looping atau perulangan, array list, dan string. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.